Halo teman Bisik, senang sekali saya Zasya akhirnya bisa menemani kalian di Bisik. Shh, saat dunia lagi berisik, kita lagi asik. Nah, kita di sini pertama kali perdana gitu ya di YouTube Sulawesi Selatan, YouTube BI Sulsel perdana untuk menayangkan Bisik. Bincang seputar informasi kekinian. Nah, di sini kita nggak cuma bahas seputar kebijakan, implementasi ekonomi dan sebagainya, tapi kita juga bakal bisikin ya hal-hal yang selama ini cuma jadi pertanyaan aja di kepala kamu dan tentunya tanpa kaku. Jadi, have a seat and let's get into the talk. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang deket sama ekonomi kita, yaitu UMKM. Nah, kita tahu kan ya kalau UMKM itu merupakan tulang punggung perekonomian kita, perekonomian di Indonesia. Dan kalau mau cari seblak, mau cari baju lebaran, mau kopi-kopi senja, ala-ala vibes gimana gitu kan ya. Nah, semuanya itu perannya dari UMKM. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya UMKM kita ini nggak cuma jadi jago kandang gitu ya, tapi juga bisa go global, go international. Nah, inilah saatnya. Ini adalah wadah yang sangat-sangat tepat untuk kita membahas hal tersebut. Dan sekarang udah hadir narasumber kita yang bakalan bisikin. Yang bakalan bisikin tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak-benak kita semua. Ada Kak Ipul di sini. Halo Kak Sasa. Halo Kak Ipul dari Kak Ipul dari Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusi dan Syariah. Apa kabar Kak Ipul? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Kak Sasa. Sedikit batuk ya. Oh, sedikit batuk nggak apa-apa. Tapi udah aman? Alhamdulillah udah aman. Udah aman. Oke, kalau gitu. Kita langsung aja ya Kak Ipul ya. Jujur ya, mungkin banyak yang mikir kalau Bank Indonesia itu kerjanya cuma jagain rupiah Kak Ipul. Mantengin inflasi dan sebagainya gitu ya tentang perekonomian. Tapi jauh di balik itu Bank Indonesia ternyata juga turun gunung nih Kak Ipul. Untuk apa? Untuk ngurusin UMKM. Nah gitu. Tapi sebenarnya nih ya, teman bisik, peran BI dalam pengembangan UMKM itu kayak gimana sih Kak Ipul? Apakah BI itu sebagai mentor, donatur, atau support system nih? Untuk perekonomian, boleh dijelasin Kak Ipul? Terima kasih Kak Sasa. Sobat Bisik, jadi tugas Bank Indonesia itu menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, salah satunya juga kita bisa mendorong pengembangan UMKM. Jadi, salah satu sektor sumbangsi terbesar perekonomian kita itu masuk sektor UMKM. Jadi sumbangsi terbesar perekonomian kita itu melalui sektor UMKM. Oleh karena itu dari Bank Indonesia kita ikut turut mengembangkan UMKM. Nah, di Bank Indonesia kita punya 3 pilar nih Kak dalam mengembangkan UMKM. Yang pertama kita ada korporatisasi. Jadi UMKM kita ini bersatu untuk bersatu padu. Uish, Nah, membangun negeri Kak. Betul. Jadi mereka bersatu, UMKM bersatu membentuk koperasi, membentuk sebuah kelompok supaya apa? Supaya powernya kuat. Sehingga skalanya lebih besar. Biar pilar satunya ini kuat nih. Dari kecil menjadi lebih besar. Makanya pilar satunya adalah korporatisasi. Nah, kemudian pilar 2 itu kita dorong juga kapasitas. Nah, di kapasitas ini apa nih Kak? kita ikut turun langsung untuk mengedukasi, melatih teman-teman UMKM, pendampingan, dan tentunya tujuannya adalah meningkatkan kapasitas mereka. Baik dari sisi manajemen keuangannya, kemudian kita dampingi packagingnya dan lain sebagainya. Nah, berarti buat organisasi dulu nih di awal. Betul. Terus gimana caranya biar di dalam itu kuat lagi tuh dengan kapasitas tadi. Kapasitas. Nah, pilar ketiga itu akses pembiayaan. Nah, Bank Indonesia bukan bank komersil nih Kak. Nah, tapi paham. Betul, Bank Indonesia bukan bank komersil teman-teman. Jadi kita nggak turun langsung untuk menyalurkan pembiayaan, tapi kita bisa membantu teman-teman UMKM untuk
tadi sudah kita menggunakan Terhubung. kapasitas, terhubung kita ke teman-teman perbankan. Oke. Nah, jadi karena lebih kepada kepercayaan teman perbankan, karena ini bidangnya Bank Indonesia nih, sudah diedukasi, sudah diberikan pendampingan. Udah verified gitu ya, centang biru gitu ya sekali. UMKM-nya. Dan mereka sudah dilatih keuangannya, sehingga teman perbankan itu lebih percaya kalau ini adalah dilatih Bank keuangan itu di kapasitas tadi Kak sekali, Ipul. Kak. Nah, Seperti itu. Jadi 3 pilar ini bersatu padu membangun negeri gitu ya. Makin kuat dengan yang dilakukan BI sehingga bisa menjaga stabilitas ekonomi gitu ya Kak Ipul ya. Betul sekali Kak Sasa. Tapi ternyata nih Kak Ipul, jadi BI itu nggak hanya menjaga stabilitas ekonomi ya teman bisik, tapi juga ikut mendorong UMKM untuk berkembang. Betul. Kayak macam personal trainer gitu ya, kalau nge-gym ada PT, UMKM personal trainernya bisa kayak BI juga gitu ya. Jadi, fasilitator gitu ya. Jadi ceritanya UMKM ini sebagai atletnya, Oke. Bank Indonesia sebagai PT-nya, pelatihnya. Makin kekar nanti, Betul. bukan badannya, usahanya makin kekar. Ibaratnya UMKM ini, ibaratnya UMKM ini sudah punya cita-cita untuk kurus, Oke. cita-cita untuk berotot. UMKM datang. Bagus sekali analoginya. Iya kan? Ya, nah, kita sebagai Bank Indonesia personal trainer itu mendampingi mereka. Cakep. Membuat kurikulum, menjaga makannya, memberikan edukasi, pelatihannya, supaya mereka apa? Supaya mereka lebih kuat. Lebih kuat, lebih Betul. stronger cepat, gitu ya. Lebih cepat untuk berotot, lebih cepat untuk kurus. Jadi lebih cepat menggapai cita-citanya. Wih, mantap. Oke. Iya, Keren deh. nah. Kak Ipul keren ya ternyata ya teman bisik ya. Nah, tapi ngomongin soal kekar nih. Aku dengar-dengar ada program namanya Rewako Kak Ipul. Wah. Kalau Rewako kan khas Sulsel banget nih, namanya ya Rewako. Berani gitu, Rewako gitu ya. Rewako. Berani, semangat. Nah, fokusnya apa sih Kak? Semangatnya untuk bikin kekar, semangatnya apa nih si Rewako ini? Jadi Rewako itu kalau kita di Sulawesi Selatan itu identitas kita sebagai spirit perjuangan, spirit tangguh. Oke. Jadi kita mau teman-teman UMKM itu tangguh sebagai identitas Sulawesi Selatan. Cakep. Nah, tapi di Rewako itu kita punya kepanjangan nih Kak. Oh, ada kepanjangannya Iya, Kak. Oke. Rewako itu punya resilient, world class, agile, knowledgeable. Oh. Jadi kita mau teman-teman UMKM itu ulet, kita mau tentunya naik kelas dunia, kemudian kita mau juga UMKM itu punya mindset berpengetahuan luas dan sebagainya. Makanya kita angkat spirit Rewako di Sulawesi Selatan sebagai pejuang tangguh dan juga tentunya berpengetahuan luas sampai di kelas. Oke. Nah, di Rewako ini tentunya tadi kita mengembangkan UMKM secara end-to-end, secara berkelanjutan. Jadi ibarat kata kalau di pendidikan ada SD, SMP, SMA. Taruhlah kita taruh SMA itu jenjang pendidikan paling tinggi nih Kak. Oke. Nah di Rewako itu kita punya juga kelas-kelasnya nih. Ada kelas SD, SMP, SMA. Nah Oh, kalau di gitu? Rewako ada UMKM Rewako, petani, dan UMKM ekspor. Oke. Nah ini mungkin spill-spill seperti itu Kak. Spill-spill seperti itu. Spill-spill kelasnya seperti itu. Nah, biasanya manfaat yang paling dirasakan oleh UMKM itu apa aja nih Kak Ipul setelah ikut Rewako itu? Nah tentunya banyak manfaat nih Kak. Cuman mungkin yang bisa kita spill adalah akses pemasaran. Jadi teman-teman seketika setelah ikut program UMKM Rewako, mereka lebih lebih luas akses pasarnya. Kita bantu terkait dengan akses pemasarannya, baik itu di digital maupun di pameran-pameran yang hadir secara langsung. Oke. Nah, itu mungkin salah satu manfaatnya. Oke, menarik nih. Cuman apa nih Kak Ipul? Cuman sebenarnya masih banyak nih Kak. Nah, salah satunya nanti ada berbagai macam program tadi, yang tentunya kita sinergikan. Nah, salah satunya mungkin akses pembiayaan juga tadi, kemudian kita bantu juga dari sisi pemasaran, mempertemukan pelaku usaha di luar negeri juga. Jadi betul-betul kita manfaatkan semuanya, Pak. Oke, berarti jiwa Rewako itu harus ada di tiap pengusaha ya gitu ya, tiap UMKM gitu ya. Tapi kan Kak tadi udah spill sedikit nih, kalau di Rewako ngajarin ke akses pemasaran nih. Nah, sekarang kan zamannya orang pada serba scrolling gitu ya teman bisik ya. Kalau UMKM nggak ada smartphone, ibaratnya kayak ada di dunia lain gitu, pindah universe gitu ya jadinya. Gimana ya caranya BI ini untuk ngebantu mereka-mereka si UMKM ini untuk bisa akses pemasaran itu go digital? Apakah ada kursus, bikin konten TikTok, Velocity? Oke. Velocity ya? Velocity. Ya, jadi mungkin melanjutkan tadi terkait dengan program Rewako, tadi ada jenjang-jenjangnya, ada UMKM Rewako, petani sampai ekspor. Nah, kita juga punya program onboarding UMKM digital, Kak. Nah, di onboarding ini tentunya kita dorong pemasaran akses digitalnya ke pasar digital. Jadi ada saluran pemasaran, ada saluran penjualan. Jadi betul-betul kita kuatkan di dua sektor itu. Di mana di onboarding UMKM digital itu kita lakukan edukasi, pendampingan,
untuk meningkatkan saluran penjualannya, kemudian kita ajari terkait dengan gimana sih melakukan pemasaran dengan baik, baik itu di Instagram bisnis, WhatsApp bisnis, TikTok bisnis, dan sebagainya. Sama halnya jadi dengan saluran penjualan di marketplace pada khususnya. Marketplace itu kita dorong juga di Shopee, Tokopedia, tentunya kita bekerja sama platform-platform tersebut. Jadi kita menggandeng juga teman-teman stakeholder lainnya yang berkaitan. Salah satunya tadi melalui Shopee, Tokopedia. Nah, kita undang juga dari TikTok Shop, dari Meta. Jadi betul-betul kita dampingi, Kak. Mahal ini ilmunya, Kak Ipul. Betul sekali. Mahal Dan itu orangnya, semua Kak. gratis gitu ya, Kak Ipul ya? Gratis untuk mereka. Bisik. Ikutan. Berarti emang semua fasilitas yang diberikan itu dari BI gitu ya untuk UMKM ya? Wah, betul. keren. Dan itu untuk program pendampingan yang onboarding tadi tuh berapa lama tuh Kak Ipul? Nah, kalau onboarding itu kita lakukan selama 5 bulan nih, Kak. Nah, mungkin 1 bulan pertama, pertemuan awal kita lakukan edukasi dulu kepada teman-teman UMKM yang masuk ke pelatihan onboarding ini. Oh, berarti diseleksi juga ya? Tetap kita kurasi juga, Kak. Nah, jadi tadi mungkin kalau dia sudah bagus terkait dengan misalnya keuangannya dari UMKM Rewako, kita naikkan ke kelas onboarding. Nah, disinilah kita. Oh, berarti starting point-nya adalah si Rewako ini. Iya, betul sekali, Kak. Dari Rewako itu masuk ke onboarding. Jadi di onboarding itu kita lakukan edukasi pendampingan ke teman-teman onboarding. Kita gandeng dengan teman-teman marketplace, dengan social commerce, lakukan penataan dengan baik dan benar. Kemudian kita dampingi sampai masuk ke marketplace. Kita ajarkan live selling dan sebagainya, kita monitoring sampai dengan pendampingan secara online pun kita tetap dampingi, Kak. Jadi berkelanjutan. Jadi tidak hanya kita lepas latihan sekali, lepas enggak, tapi kita bina sampainya akhir. Oh, berarti berjenjang gitu ya. berjenjang, Materinya berjenjang. Dan selama 5 bulan itu emang dilakukan beberapa kali pertemuan gitu ya, Kak Ipul ya. Sampai pada akhirnya mereka udah selesai dan menjadi UMKM yang udah go digital gitu ya. Ih, keren banget BI, teman bisik. Nah, menarik ya. Jadi jangan cuman jago jago scrolling belanja online, tapi jago jualan online juga nantinya harapannya. Sekarang kan kita sering scroll. Apalagi saya Kak Ipul. Scroll, cekot dikit. Banyak tuh yang kayak gitu Kak Ipul. Mungkin teman bisik juga kayak gitu kali ya. Berarti kalau misal ada usaha gitu, teman bisik bisa ikutan daftar Rewako ya, Kak Ipul ya? Iya, betul sekali Kak Sasa, Rewako. Gitu. Jadi ada berjenjang. Nah, starting point-nya tadi di Rewako, program Rewako, ada onboarding digital. Nah, selanjutnya tadi tuh udah di-spill, ada Rewako Ekspor. Wih, ini ngeri kali nih namanya Rewako Ekspor, Kak Ipul. Ini beneran nih, UMKM kita dibantu untuk bisa ngirimin, produk gitu ke luar negeri. Betul, Kak. Jadi Rewako Ekspor ini mungkin kelas paling tertingginya, Kak. Di Rewako. Tahta tertinggi. Seperti yang tadi kita sampaikan itu world class. Oke. Nah, kita mau dorong UMKM bisa ekspor. Di Rewako Ekspor ini tentunya kita fokus kepada UMKM yang berorientasi ekspor, yang dari sisi kapasitas sudah memenuhi. Kemudian kan di situ banyak permintaan pasar di luar negeri. Nah, di sini kita dampingi ada berbagai macam, ada berbagai tahap, Kak. Di dalam Rewako Ekspor itu ada 5 tahap juga. Jadi kita jelaskan terkait dengan overview, terkait dokumen ekspor. Kita ngajarin sih gimana sih dokumen-dokumen ekspor supaya dia minimal teman-teman mungkin paham terkait dokumen-dokumen ekspor, terkait overview ekspor. Nah, kemudian kita lanjut ke riset pasar internasional. Nah, di kelas ini kebanyakan teman-teman UMKM kalau kita tanyakan, kalau Bapak Ibu mau kemana UMKM-nya, mau kemana produknya? Bingung dia nih. Kalau saya ini banyak ditanya, saya mau ke Jepang, Jerman, ke Belanda. Tapi produknya nggak cocok. Nah, di kelas riset ini kita ajarin riset, bukan hanya sekedar mau kemana, tapi produknya Bapak Ibu itu cocoknya di mana? Diminatin nggak di negara itu gitu ya? Produk Bapak Ibu cocoknya itu di Mesir, banyak diminati di negara Timur Tengah misalnya. Jadi kita ajarin riset di situ. Bukan hanya sekedar saya mau kemana, saya mau ke sini, tapi lebih ke produk saya cocoknya di sini. Berarti itu termasuk dengan ini juga ya Kak Ipul ya? Kan kalau keluar negeri setahu saya tuh sertifikat, misal nih makanan itu kan penting banget tuh. Beda misal perlakuan yang ada di dalam negeri beda dengan yang ada di luar negeri. Nah itu juga dilengkapin juga nggak Kak Ipul di Rewako Ekspor? Nah di situ terkait dengan di dokumen ekspor mungkin kita kita juga latih, kita juga kasih edukasi karena kan memang terkait sertifikat di negara berbeda-beda nih. Apalagi terkait dengan keamanan pangan. Betul. Termasuk food itu berbagai negara ada berbagai macam memperlakukan aturan keamanan pangannya. Salah satunya mungkin di China. Nah, mungkin di situ kita ajar juga di Rewako Ekspor nih Kak terkait dengan gimana sih untuk memenuhi sertifikat ini. Kita dampingi, didampingi sampai jadi gitu ya Kak Ipul. Jadi produknya Bapak Ibu cocok di Cina nih. Tapi ada hal yang harus dipenuhi, yang kita dampingi juga. Kita dampingi sampai layak
ekspor. Tapi nih Kak Ipul, nah kalau misal Rewako ekspor nih, apakah nanti gimana caranya si UMKM ini bisa ketemu sama calon buyernya? Pertanyaan sangat bagus Kak Sasa. Oke. Tadi Terima kelas kasih. riset. Riset. Ada lanjutannya lagi nih, Kak. Ada Oke. sampai riset. Oke. Habis riset ada bisnis matching. Oh, Nah, di kelas sini tempatnya, di di sini. Oke. Kita kumpulkan satu tempat teman-teman UMKM di Sulawesi Selatan. Kita lakukan secara hybrid nih, Kak. Kita Oke. kerjasama sama teman-teman ADAK, ATPC yang ada di luar negeri. Atas perdagangan. Atas perdagangan. Oke. Nah, atas perdagangan itu, ketika kita Zoom, mereka juga membawa pelaku usaha, Kak. Oh, Membawa buyernya. Oke, Jadi, oke. sebelum bisnis matching, kita sudah serahkan nih datanya UMKM di Sulawesi Selatan nih. Komoditinya nih. Ke atasnya ke tadi. atasnya tadi. Nah, atasnya ini akan menggunakan sesuai dengan datanya kita. Oke. Jadi akan pas nih Kak, akan match dengan kebutuhannya buyer dengan ketersediaan UMKM kita. Oke. Nah, jadi betul-betul habis riset, produknya cocok, udah kita lakukan bisnis matching. Nah, bisnis matching kita bertemu kalau tahun lalu nih Kak, di Rewako Ekspor 2, kita menghadirkan 18 ADAK yang luar negeri. Wih, udah Rewako Ekspor 2 aja nih. Berarti tahun ini Tahun ini Rewako Ekspor 3. udah 3 sudah tahun angkatan teman 3. bisik jalannya. Ih, keren banget. Berarti emang benar-benar tidak hanya wacana aja didampingi, tapi Iya. betul-betul didampingi, difasilitasi, dibina sampai goal gitu ya. Betul sekali Kak Sasa. Sejauh Sampai ini goal. UMKM nih yang paling ibaratnya udah kayak banyak banget nih permintaan untuk ekspornya itu komoditas apa Kak Ipul? Kita di Sulawesi Selatan itu kaya akan rempah nih Kak. Oke. Rempah, kemudian kopi. Nah, kebanyakan permintaan pasar luar negeri ke Sulawesi Selatan itu kebanyakan kopi dan rempah nih Kak. Oke. Nah, tahun lalu kita punya regional event internasional yang Ambil Business Fair. Nah, di Ambil Business Fair itu kita kebanyakan permintaan dari luar negeri itu dari rempah dan kopi Kak. Oh, Dari oke. rempah dan kopi, dan tentunya ini sesuai lah dengan apa yang menjadi ciri khas dari Sulawesi Selatan. Kemudian kita dorong tentunya di Rewako Ekspor itu business matching. Kemudian kita dampingi sampai dengan pameran internasional ke Ada TI. pameran Ada, internasional Kak. juga. Ih, keren. Jangan lupa. Tapi apakah Rewako Ekspor itu UMKM yang ingin ikut Rewako Ekspor harus ikutan starting point itu harus di Rewako dulu Kak Ipul? Atau bisa lompat? Pertanyaan sangat bagus lagi. Oke. Bagus sekali. Nah, Oke. mungkin banyak berpikir, ini sudah Rewako Ekspor, saya belum Rewako. Iya, siapa Nah, tahu kan dia udah betul. bagus banget nih komoditasnya nih Kak Ipul, dari Nah. ketersediaan pasok juga. Betul. Oke. Selain dari kriteria utama adalah mungkin prioritas Rewako yang sudah naik kelas, kita juga ada jalur VIP Kak sebenarnya. Kalau di ibarat sekolah itu jalur apa namanya ya? Akselerasi. Akselerasi teman-teman. Akselerasi, teman bisik. Nah, di ekspor ini kita punya jalur akselerasi. Oke. Kalau memang jalur akselerasi itu kalau teman-teman UMKM yang sudah berorientasi ekspor, sudah memiliki kapasitas yang cukup tinggi, kemudian memiliki omset yang lebih besar, dan tentunya dia berorientasi ekspor. Nah, sisa kita bina dari sisi akses pemasaran, akses Oke. pembeli, gitu. Jadi lebih sambil luas bisa matching, lagi luas gitu lagi. ya. Nah, bisa daftar ke Rewako Ekspor. Oh, oke. Jadi bukan hanya teman-teman untuk UMKM Rewako, tapi lebih ke ada juga jalur akselerasi untuk bisa mengaksesnya. Gitu Kak Sasa. Intinya terbuka gitu ya, Iya. terbuka selagi memang persyaratannya terpenuhi Iya, kalau seperti merasa itu. layak ya sudah daftar aja, akan kita kurasi tentunya. Nah, tadi Rewako udah onboarding udah, Rewako ekspor juga udah. Nah, tadi juga udah di-spill sedikit, ada Rewako petani pintar. Wah, pintar apa nih? Pintar apa? Apakah petaninya sambil nyangkul gitu terus dikasih iPad gitu ya biar pintar. Nah, ini maksudnya kayak gimana ini kayak Ipul Rewako petani pintar? Ya. Ataukah petaninya udah harus kudu pintar nih baru bisa ikut Rewako? Sepintar apa ya? Ya, Rewako petani pintar gitu punya kepanjangan juga nih. Oh. Pintar itu produktif, inovatif, adaptif, dan responsif. Oke. Supaya tentunya di Rewako petani pintar ini tadi kita ibaratkan tadi SD. Jadi petani ini mulai dari kelas SD, naik ke teman-teman UMKM Rewako kelas SMP, naik ke ekspor kelas SMA. Nah, petani pintar ini kelas awal Kak, yang kita pengembangan dari sisi hulu. Nah, mungkin banyak bertanya juga nih, di Rewako petani pintar itu apa aja di dalamnya gitu. Iya. Nah, di Rewako petani pintar itu tentunya kita ujung-ujungnya itu meningkatkan produktivitas Kak. Oke. Dan di Rewako petani pintar tidak hanya sektor pertanian, tetapi kita juga mengangkat berbagai macam sektor. Ada sektor perikanan dan ada peternakan. Jadi dalam sektor petani pintar kita juga buat kurikulum Kak, secara berkelanjutan. Oke, sesuai dengan sesuai dengan sektornya gitu ya. Jadi ada Oke. memang kelas khusus perikanan, ada khusus pertanian, dan ada juga peternakan. Nah, peternakan itu kita gabung dengan kelas pertanian. Jadi semuanya
tercakup Kak. Semuanya bisa daftar baik dari peternakan, nelayan ataupun dengan pertanian. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sektor yang 3 tadi itu penting untuk didorong oleh Bank Indonesia, Kak Ipul? Dan tentunya kan tadi sudah dikatakan bahwa kita akhirnya tentunya berkontribusi terhadap dengan peningkatan produktivitas, kemudian juga terkait dengan kelancaran distribusi pangan, sampai dengan stabilitas harga yang menjadi tujuan dari Bank Indonesia tentunya untuk menjaga inflasi. Balik lagi ke tugas pokok, Betul tugas sekali. utama dari Bank Indonesia gitu ya teman-teman BISIK. Nah dari berbagai program tersebut nih Kak Ipul, kira-kira udah ada nggak ya dampak yang kerasa, yang udah mulai terlihat di Sulawesi Selatan? Ya, kalau dampaknya ini tentunya banyak sekali dampak yang bisa kita rasakan, apalagi dari pengembangan tadi secara berkelanjutan dari petani, UMKM, ekspor dengan onboarding. Iya. Tentunya dampak yang paling terasa adalah yang dirasakan oleh dari sisi teman-teman UMKM. Itu bukan hanya lagi untuk istilahnya bukan hanya sebagai penyambung hidup, tapi juga bisa naik kelas Kak. Jadi ujungnya itu selalu kita sampaikan bahwa kita ini bisa harapkan bersama teman-teman UMKM ini bisa naik kelas. Jadi bukan prinsipnya bukan hanya sebagai penyambung hidup, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan, tapi naik kelas sampai dengan ekspor. Dan naik kelasnya pun juga diharapkan bisa mempekerjakan orang lain Betul juga sekali, gitu ya Kak Ipul ya. Apalagi kan sumbangsi penyerap tenaga kerja di Indonesia itu sektor UMKM Kak. Betul. Terasa banget. Luar biasa sekali ya teman BISIK, obrolan kita kali ini baru episode 1 isinya daging semua. Gimana kalau episode 2, 3 sampai seterusnya isinya daging gitu. Kolesterol ntar Kak Ipul. Gak apa-apa kalau kolesterolnya tentang ilmu sih gak apa-apa ya, oke-oke aja ya teman BISIK ya. Jadi kesimpulannya teman BISIK UMKM naik kelas itu bukan sulap, bukan sihir ya, tapi semuanya butuh proses. Tidak semudah Thanos menjentikkan jari gitu, simsalabim, abrakadabra gitu. Wah, UMKM udah naik kelas, enggak. Semua ada prosesnya dan salah satu fasilitator yang emang betul-betul oke gitu ya untuk bisa mendampingi dari hulu hilir end to end itu adalah Bank Indonesia. Yang tentunya juga ada pendampingan yang berkelanjutan. Mulai dari peningkatan kapasitas, digitalisasi, hingga membuka akses pasar sampai level ekspor. Keren banget. Dan tentunya makasih banyak Kak Ipul udah mau mampir dan berbagi bisikan ilmunya hari ini. Bisikan ilmunya hari ini ya. Dan buat teman BISIK, jangan kebanyakan tapi. Gimana mau sukses gitu ya kalau belum mulai udah banyak tapi kata si Fia. Mulai dulu ya Kak. Mulai dulu, baru ngeluh. Jadi manfaatin program keren dari Bank Indonesia. Oh iya, terakhir untuk Rewako boleh dikasih tahu nggak di-spill ke teman BISIK timeline-nya itu kapan? Timeline. Oke, terima kasih Kak Sasa sudah merimain. Jadi untuk sekarang di Rewako itu yang terbuka sudah kita jalan ke UMKM Rewako. Dan sekarang yang terbuka adalah Rewako Petani Kak. Nah, Rewako Petani kita buka hingga tanggal 20 April. Dan tentunya ada juga Rewako Ekspor Kak. Rewako Ekspor juga masih buka nih. Rewako Ekspor buka sampai tanggal 20 April. Dan semuanya untuk umum teman-teman UMKM pelaku usaha. Dan kalau emang nggak kesempatan daftar, bisa ada waktu tahun depan. Intinya jangan lupa aja tetap pantengin Instagramnya BI di bank_Indonesia_Sulsel. Dan tentunya teman BISIK jangan lupa like, tulis komentar, kasih ide untuk pembahasan episode selanjutnya kira-kira apa bagus ya gitu. Dan subscribe YouTube Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Saya Zasya pamit. Saya Ipul pamit. Sampai jumpa di episode BISIK selanjutnya. Bye-bye.